Aku merasa terpilih, lahir dan besar di Indonesia. Negeri elok dan mempesona. Kiranya telah banyak kebaikan negeri ini yang aku terima. Kini, saatnya aku mulai belajar untuk memberi. Sebuah bakti dari anak negeri untuk Ibu Pertiwi. Hari-hariku tak pernah sepi. Inilah malaikat-malaikat kecil yang setia menemaniku. Mereka pula alasan mengapa aku menginjakan kaki di tanah Papua ini. Itu yang kecil sudah bunga ya. Namaku Namira Asagaf. Tinggal dan besar di Jakarta. Aku pengajar muda di Kampung Niosnum, Pulau Yerui, Kepulauan Yapen, Papua. Aku tergabung dalam gerakan Indonesia Mengajar. Gerakan mengirim sarjana menjadi guru bantu selama setahun di seluruh pelosok Nusantara. Aku kalau ditanya kenapa jadi PM sama orang-orang, justru aku bilangnya I don't see why not. Kenapa nggak mau prinsip menurut aku yang salah satu yang paling mendasar, sebaik-baiknya orang yang bermanfaat kan. Sebelum bergabung di Indonesia Mengajar, aku sempat menjadi lawyer di Jakarta. Mengajar adalah hal baru dalam kamus hidupku. Meron juga turun, Kevin, jangan dekat-dekat pohon. Aduh, ayo. Perlu ibu angkat. Ayo. Ayo ibu angkat. Oke, ayo turun. Ibu untung dari Ismail ke belakang. Aduh. Juara. Oke, Garuda. Juara. Yang rapi. Tunjukin kalau Yafet bisa rapi. Yang laki-laki. Oke, sekarang ibu mau gambar ini. Dulu saat pertama kali datang, aku terkejut. Mana tulisnya? Masih banyak anak yang belum berkawan dengan angka dan huruf. Padahal usia mereka sudah beranjak dewasa. Ini banyak yang ngajar baca, soalnya kelas 6 aja tuh awal-awal waktu aku masuk mereka kenaikan kelas 5 kayak belum belajar baca. Maksudnya udah belajar baca tapi masih belum lancar. Biasanya kepala sekolah juga fokus ngajar di Calistung sama kejar pelajaran. Oh, gambarnya yang tadi. Kalau sekarang gajah gimana? Yang tadi ibu bilang huruf G. Huruf G seperti angka 9. Huruf G seperti angka 9. Coba dicari. Oke. Pulau Yerui masuk dalam gugusan pulau kecil di Teluk Cendrawasih. Tepatnya di sebelah barat Pulau Yapen dan selatan Pulau Biak. Dari Jakarta butuh 2 hari perjalanan, laut dan udara untuk sampai ke Niosnum. Maklum saja, akses transportasi di Papua masih sulit. Pulau Yerui ini ditempati sekitar 155 kepala keluarga yang tersebar di 3 kampung. Hanya ada 2 sekolah dasar di pulau ini. SD YPK Evatam Niosnum, tempatku mengajar, terletak di kampung sisi barat. Menampung anak-anak dari 2 kampung yang dipisahkan oleh sebuah bukit. Sebagai masyarakat pesisir, jadi nelayan adalah mata pencaharian utama.
Tak jarang, anak-anak pun turut serta membantu orang tua melaut. Sayang, ada yang sampai bolos sekolah. Ini menjadi tantangan cukup berat di awal kedatanganku. Bagaimana aku bisa menyalakan semangat anak-anak agar mereka tetap rajin ke sekolah? Inilah yang kudapati pada anak-anak di Myosnum. Pergi ke pantai, memancing, mendayung, hingga tengah laut. Kupikir itu semata-mata kebiasaan mereka untuk bermain. Ternyata, tak semuanya begitu. Aku mengenal salah satu murid yang biasa membantu orang tuanya mencari ikan. Yulikson namanya. Dia terbilang rajin di antara teman-temannya kelas 3. Namun sesekali dia tercatat alpa ke sekolah. Terbesit rasa khawatir, jangan sampai dia tertinggal pelajaran. Aku coba terus memantaunya. Hari ini, aku ikut dia ke laut. Hitung-hitung belajar memancing dari Yulikson. Ayo. Dan menurut aku anak-anak itu pada dasarnya punya semangat yang sama. Mereka punya semangat. Mereka tuh mau maju, tapi tinggal gimana mereka tuh diarahkan. Gimana kita dampingin mereka. Di antara begitu peliknya masalah sosial, aku masih percaya pendidikan adalah pelita. Tak mustahil di Myosnum kelak akan lahir orang-orang hebat, asal mereka mendapat pendidikan yang layak. Merasa capek kali ya, capek kayak ngajar terus nggak ada sinyal. Aku juga nggak tahu kabar keluargaku, aku nggak tahu kabar teman-temanku. Selama ini kita surat-suratan sih, tapi pasti nggak akan bisa menggantikan komunikasi dua arah gitu kan. Alhamdulillah, senang rasanya setiap melihat anak muridku bersemangat. Bermodal satu buku tulis dan alas kaki seadanya, mereka belajar bersamaku. Sejak awal kedatanganku, murid kelas 2 dan 3 ini yang paling terlihat besar minat belajarnya. Pagi ini, aku kembali mengajak anak kelas 3 turut bergabung di kelas 2. Kelas rangkap ini biasa aku lakukan agar semua yang datang tetap menerima sapaan. Sekolah kami baru saja selesai mengadakan ulangan akhir semester. Jadi, pelajaran seni, budaya, dan keterampilan aku pilih untuk mengisi hari ini. Tema SBK kali ini aku bebaskan. Intinya, mereka menggambar kegiatan apa saja yang pernah kami lakukan bersama. Aku ingin ajarkan anak-anak Myosnum untuk berani berimajinasi juga berekspresi. Kalau dibilang susah sih enggak ya. Anak-anaknya juga daya tangkapnya oke. Maksudnya mereka juga, dan mereka antusias, mereka semangat belajar. Kalau udah lihat mereka jalan jauh mendaki gunung tuh udah bukti kalau mereka semangat. Terus kalau misalnya datang ke sekolah tuh pun pasti energinya banyak. Mereka suka hal-hal yang diajak main. Jadi kayak pakai permainan, kayaknya mereka punya energi lebih. Jadi perlu menyalurkan energinya itu. Usahaku mengajak anak-anak pesisir memang penuh liku. Namun, setelah hampir setahun, aku mulai merasakan hasil. Meski belum seberapa, aku melihat mereka lebih percaya diri. Apin yang mana tadi Apin bilang? Ini Apin. Ini udah antri duluan saya.
Baru kali ini aku jauh dari keluarga dalam waktu lama. Jauh pula dari segala kemudahan yang biasa kutemui di kota. Aku mungkin di situ aku dimana aku merasa capek kali ya. Capek kayak ngajar terus ya nggak ada sinyal. Aku juga nggak tahu kabar keluargaku, aku nggak tahu kabar teman-temanku. Selama ini kita surat-suratan sih, tapi pasti nggak akan bisa menggantikan komunikasi dua arah gitu kan. Nah itu di situ Desember, tapi akhirnya harus pulang ke Serui buat site visit. Terus ada temanku juga yang datang jemput sekalian kasih kabar, tuh rasanya senang banget, kayak ngobrol lama, cerita-cerita, sharing-sharing gimana pengalaman gitu. Tapi ya dengan malu aku harus mengakui aku pernah merasa jenuh. Tapi ya sebentar lah. Tapi lambat laun, sepi itu beralih meriah. Selain keceriaan anak-anak, aku mulai memperluas pergaulan. Kepada rekan-rekan sesama perantau, aku sering bertukar pikiran. Adalah Laude, asal Buton, Sulawesi Tenggara, staf distrik Yerui yang karena pekerjaannya menjadi pendatang di pulau ini. Ia mengenal pulau ini 6 bulan lebih awal dariku. Mereka sama gurunya. Ya, walau kami berbeda bidang, kedatanganku dan Pak Ode ini punya misi sama, yaitu membawa angin segar untuk kemajuan desa. Memang tugas utamaku dikirim ke sini adalah jadi guru bantu. Namun di luar semua itu, aku juga dituntut agar mampu berinteraksi dengan warga sekitarku. Salah satunya, ikut menyelami budaya dan kebiasaan warganya. Keluarga angkatku ini adalah nelayan asal Buton. Jadi jangan heran jika setiap hari mama angkatku selalu bersama ikan. Keceriaannya, ketawa-tawa, terus cerita-cerita. Mama kan pengalamannya banyak, udah keliling tinggal di Papua, terus cerita-cerita mama di Maluku, di Ambon. Kayak ceritanya nggak ada habis-habisnya gitu. Kayaknya aku udah tahu semua cerita mama gitu. Kayaknya udah dengar, udah banyak cerita. Ternyata ada cerita baru yang mengejutkan dan juga seru. Kami sama-sama pendatang di Myosnum ini. Bapak juga sering pergi berlayar cari ikan. Jadi, Mama Jolor sering sendiri. Disitulah aku datang menemani. Tidak direpotin, saya senang sebab banyak-banyak saya tinggal ke rumah, ada dia yang temani. Jangan lupakan kita di sini. Dia paling baik itu Mama. Dia Tidak terbuka bisa sama saya masyarakat. lupakan dia. Dia tidak pilih orang tua, anak-anak dia terbuka. Nah, momen berkumpul keluarga ini ya ketika Bapak pulang berlayar, membawa hasil laut yang didapatnya. Dari keluarga ini aku belajar tentang banyak hal, mulai dari cara cepat beradaptasi di lingkungan Papua, hingga cara membuat ikan garam yang enak rasanya. Orang pagi-pagi toh? Mungkin kalau di sini mama pasti nanti banyak orang silih berganti datang. Pasti banyak yang lebih baik, lebih seru. Jadi mama jangan lupakan aku, lupakan hal-hal yang kita lakukan sama-sama. Terus aku tunggu di Jakarta. Apapun pilihan hidup ke depan, apapun hal-hal yang mereka lakuin, tapi mereka melakukan itu dengan baik. Kalau misalnya jadi nelayan, tapi jadi nelayan yang jujur, yang nggak mencuri, nggak mengambil hak orang lain, ya menurut aku itu udah lebih dari cukup.
Sore ini, warga sedang sibuk lakukan persiapan untuk acara perpisahanku. Iya benar, pengabdianku memang hampir usai. Ini adalah hari terakhirku bersama anak murid dan juga warga Pulau Yerui. Jadi sampai besok pagi kita senang-senang, kan nanti ketemu masih lama lagi. Oke? Dua kampung turut serta dalam acara di sekolah nanti. Ayo, Pede. Kita senang-senang dulu. Kita kan mau nari, mau goyang. Kita masuk. Orang ini suka digigit nyamuk karena ibu masih putih. Berangkat masih putih, mungkin lebih kurus. 1 tahun ini yang bisa saya ingat hanya kenangan-kenangan yang bahagia aja. Jadi saya bilang terima kasih, saya mau mengucapkan terima kasih buat semuanya. Ternyata tidak hanya aku yang menganggap warga desa Myosnum jadi keluarga. Warga di sini juga telah menerima dengan baik keberadaanku. Dulu kedatanganku juga disambut dengan acara macam ini. Semua menari bersama dengan bahagia. Tidak kusangka di akhir masa baktiku mereka membuat acara serupa. Tahu bakal ada perpisahan kan memang, tapi nggak menyangka bakal semeriah ini. Terus aku merasa benar-benar diterima 1 tahun ini, jadi kayak perpisahannya mengkonfirmasi kalau memang 1 tahun ini kita jadi keluarga. Memang kayaknya perpisahannya berat, tapi ya semuanya 1 tahun ini indah. Jadi terus mungkin karena 1 tahun ini hal-hal yang dialami, hal-hal yang senang-senang, jadi nggak kebayang bakal ada satu titik akhirnya pulang terus ngeliat anak-anak nangis. Aku juga udah sedih, terus ngeliat mama-mama juga, jadi jadi ya gitulah, campur aduk rasanya. Perhatian, kepedulian hingga sentuhan tangan kecil mereka jadi bumbu pengabdianku di bumi Cendrawasih. Kehangatan dari canda tawa warga hingga anak muridku tidak akan mudah aku lupa. Sangat senang sekali karena kehadiran ibu di sini membantu kami dalam kegiatan proses belajar mengajar, terus kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang lain yang kami lakukan di sekolah. Orang bijak bilang jika ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci. Jika ada hal yang salah yang kami lakukan, ibu jangan simpan dalam hati. 360 hari itu bukan waktu sebentar. Butuh peluh, perjuangan, dan rasa sabar untuk melaluinya. Meski aku datang hanya membawa angan pendidikan, tapi kuharap usahaku jadi guru bantu mampu memupuk harapan baik di kampung ini. 1 tahun berada di pulau nan indah bersama mereka akan jadi cerita hidupku selamanya. Setahun mengajar, seumur hidup menginspirasi. Ibu Tara balik lagi. Sini Bicum. Pengabdianku boleh berakhir sampai di sini. Nanti ketemu lagi. Namun kenangan dan gelak tawa mereka akan selalu ada di hati. Maaf ya, merepotkan. Salah. Aku hanya ingin mereka jadi versi terbaik dari diri mereka gitu. Sebenarnya aku pengennya satu yang paling penting self respect sih. Jadi apapun pilihan hidup ke depan, apapun hal-hal yang mereka lakuin, tapi mereka melakukan itu dengan baik. Kalau misalnya jadi nelayan, tapi jadi nelayan yang jujur, yang nggak mencuri, nggak mengambil hak orang lain, ya menurut aku itu udah lebih dari cukup. Anak-anak Bu Nami harus tetap berprestasi.
Yakinku dari dalam hati dengan percaya diri kalian pasti akan meraih cita-cita. Mereka memang anak kepulauan, namun harapan mereka mampu lampaui luasnya lautan. Inilah ceritaku dan juga untayan harapan tentang pendidikan yang lebih baik di pelosok kepulauan. Sebuah prosa dari Papua. Makasih udah dikasih kesempatan buat jadi pengajar muda. Terus minta maaf setahun bikin khawatir. Tapi semoga kita sama-sama segera berkumpul, senang, berkumpul bahagia, dan sama-sama mama dan papa sama adik, pokoknya semua keluarga sama teman-teman, kita sama-sama bisa menikmati pengalaman setahun aku. Dan kini, aku siap sambut tantangan kehidupan di masa depan.